Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Alfi Nikmah selaku dosen profesi keguruan dan yang terkasih teman-teman saya dari kelas TBIC. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul pengembangan sikap profesional kompetensi pedagogi. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok ini terlebih dahulu. Yang pertama adalah Rifa Adrian, saya sendiri, NIM 081 selaku moderator, dan Dewi Silviani, NIM 086 sebagai pemateri kedua, dan Nur Khalifati Dewi, NIM 87 sebagai pemateri pertama. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini. Materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan kita Nur Khalifati Dewi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud oleh kompetensi dan pedagogik. Guru memiliki peran yang penting dalam dunia pendidikan. Guru sebagai pengajar bertugas untuk menjadi pelaksana administrasi pendidikan atau bertanggung jawab agar pendidikan berlangsung dengan baik. Sebagai pengajar, guru wajib memiliki kualifikasi. Salah satunya adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik terdiri atas dua kata yang memiliki makna berbeda. Kompetensi memiliki pengertian, seperangkat pengetahuan, keterampilan, perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh seorang guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sedangkan pedagogik memiliki arti, teori, mendidik yang mempersoalkan apa dan bagaimana mendidik sebaik-baiknya. Jadi gini, kompetensi itu adalah suatu perangkat, kemampuan atau skill yang dimiliki oleh seorang guru. Sedangkan pedagogik itu sendiri adalah teori yang akan diajarkan seorang pengajar kepada siswa. Tak benar apa itu? Selanjutnya, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimilikinya. Jadi begini, tadi kan udah ada kompetensi sama pedagogik. Kompetensi adalah jadi gini. Jadi kan udah ada kompetensi dan pedagogik. Kompetensi adalah sebuah perangkat dan pedagogik adalah teori. Jadi di sini kompetensi pedagogik adalah wadah di mana kita mengaktualisasikan atau mengaplikasikan ke dunia nyatanya, yaitu berarti seorang pengajar mengaplikasikan apa yang dia punya seperti skill, kemampuan, dan apapun itu kepada peserta. Apa yang diaplikasikan? Selanjutnya, kompetensi pedagogik terdiri dari landasan pendidikan yang berupa pemahaman terhadap karakter siswa seperti aspek moral, aspek fisik, sosial, spiritual, emosional, kultural, serta semua prinsip-prinsip pembelajaran. Kemudian pendidikan juga harus menguasai silabus atau pengembangan kurikulum yang berkaitan dengan mata pelajaran. Dalam menjalankan pembelajaran, guru juga harus mampu untuk berkomunikasi secara empatik, efektif, dan santun kepada semua siswa. Yang terakhir, guru harus mampu untuk memberikan refleksi serta evaluasi kepada semua siswa. Jadi begini, seorang kompeten atau seorang guru tadi kan harus mampu dan harus bisa memberikan
skill atau cara mengajar dia kepada si objek. Objeknya apa? Objeknya adalah pedagogik tadi yang berupa siswa. Kemudian caranya bagaimana agar bisa mengajar dengan baik? Salah satunya dengan menggunakan pendekatan seperti pendekatan aspek moral, fisik, spiritual. Aspek. Nah, iki urut gak sih, Pak? Sangger tuh. Mau ada urut aja slide itu. Yes. Salah satunya menggunakan berbagai aspek dalam pendekatan kepada si pedagogik tadi si siswa. Salah satunya menggunakan aspek spiritual, moral, dan juga kultural. Dengan begitu, kita bisa memahami apa yang siswa ini miliki atau kompetensi apa yang siswa miliki. Kemudian, kompetensi pedagogik meliputi hal-hal sebagai berikut. Jadi, kompetensi ini bisa dijadikan rujukan dalam apa sih yang akan kita pahami kemudian kepada si mahasiswa ini kepada si siswa ini. Yang pertama, pemahaman wawasan dan landasan kependidikan. Kedua, pemahaman terhadap peserta didik. Yang ketiga, pemahaman kurikulum atau silabus. Yang keempat, perancangan pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang keenam, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Yang ketujuh, evaluasi hasil belajar atau EHB. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Kemudian setelah kita memiliki kompetensi apa yang akan kita gali kepada si siswa, kita juga memiliki indikator, dan indikator ini sendiri adalah seperangkat pengetahuan atau keterampilan si perilaku yang dimiliki oleh guru. Jadi indikator ini adalah sebuah jalan antara guru dan siswa atau jembatan untuk si kedua objek tadi dalam menjalin kedekatan atau apa yang akan kita gali. Yang pertama, kemampuan dalam memahami peserta didik dengan indikator antara lain memahami karakteristik perkembangan peserta didik. Yang kedua, memahami prinsip-prinsip perkembangan kepribadian peserta didik. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik dengan menggali perbedaan potensi yang dimiliki peserta didik. Jadi gini, setelah guru menggali kedekatan dengan siswa dengan cara-cara tadi yang ada moral, spiritual. Nah, di situ step selanjutnya seorang guru harus bisa memahami apa yang si siswa ini miliki seperti karakteristik tadi. Oh, karakteristik siswa ini seperti gini, introvert atau extrovert atau gimana. Terus kemudian prinsip-prinsipnya bagaimana. Terus setelah itu kita mengidentifikasi bagaimana kita menerapkan cara tersebut agar bisa diterima oleh si siswa. Kemudian kemampuan dalam membuat perancangan pembelajaran dengan indikator antara lain, yang pertama, mampu merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, mampu merencanakan perorganisasian bahan pembelajaran. Yang ketiga, mampu merencanakan penggunaan media pembelajaran dan sumber pengajaran. Yang keempat, mampu merencanakan pengelolaan kelas. Dan yang terakhir, mampu merencanakan model penilaian hasil kelas. Tadi kan kita sudah tahu apa potensi siswa dan karakteristik yang dia miliki. Selanjutnya kita menciptakan bagaimana kita membuat kelas itu nyaman atau ruang itu nyaman sesuai karakteristik dan kemampuan siswa yang dimilikinya. Gitu. Ya. Itu slide kebiru.
piro? Aku. Kemudian selanjutnya kemampuan melaksanakan pembelajaran peserta didik dan dialogis. Indikatornya adalah yang pertama mampu membuka pelajaran, yang kedua mampu mengelola kegiatan belajar mengajar, yang ketiga mampu berkomunikasi dengan siswa, yang terakhir mampu mengorganisasi kelas dan menggunakan waktu dengan baik. Jadi begini, seorang guru pertama sudah mempunyai poin pertama, sudah mempunyai kedekatan dengan seorang siswa, kemudian telah memahami apa mau siswa seperti karakter, terus sifat, terus habis itu kita menciptakan suasana belajar mengajar yang nyaman, lingkungan kelas yang nyaman untuk belajar. Terus yang terakhir kita harus mampu mengelola kelas dengan kayak menggunakan metode belajar mengajar yang baik, terus berkomunikasi, terus menggunakan waktu dengan sebetul-betulnya. Begitu, dengan begitu siswa akan mampu memahami dan mencerna apa yang kita ajarkan. Selanjutnya akan disambung oleh moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nurholifati Dewi sebagai pemateri pertama atas penjelasannya. Baik, terima kasih Mbak Nurholifati Dewi sebagai pemateri pertama atas penjelasannya. Materi berikutnya akan dibacakan oleh Mbak Dewi Silviani selaku pemateri kedua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya yaitu model pengembangan kompetensi pedagogik. Tahap pendefinisian. Pada tahap ini dilakukan identifikasi sejauh mana kompetensi profesional guru di Indonesia yang dimiliki pada saat sekarang ini. Yang kedua, tahap perencanaan. Pada tahap ini akan dilakukan perencanaan pembuatan sebuah model kompetensi profesional guru di Indonesia. Yang ketiga, tahap pengembangan. Pada tahap ini yaitu tahap menilai atau evaluasi. Peneliti dalam hal ini mengadakan uji coba produk terhadap prototipe yang telah dikembangkan atau dihasilkan. Yang keempat, tahap penyebaran. Pada tahap ini dilakukan penyebaran teori yang telah ditemukan. Selanjutnya, pentingnya kompetensi pedagogik. Untuk meningkatkan kompetensi pedagogik diperlukan kesadaran serta pemahaman mengenai pentingnya semua aspek yang ada dalam pedagogik dan unsur-unsur di dalam kompetensi pedagogik yaitu pertama, memahami sistem pendidikan dan pengetahuan, mengembangkan dan menganalisis kemampuan belajar, memahami interaksi dalam dunia pendidikan, mempunyai ide-ide baru dalam sistem pendidikan, menggunakan TIK dan memahami konsep dan teori yang dipelajari saat belajar. Pendidikan sangat penting sekali dalam pembangunan peradaban bangsa yang berdasarkan karakter dan jati diri bangsa. Menuju generasi emas, maka generasi ini harus mampu menjawab tantangan di masa yang akan datang. Generasi emas merupakan generasi yang harus mempunyai keterampilan sesuai dengan era yang dihadapi. Maka yang menjadi kebutuhan siswa pada saat ini adalah pengetahuan dan keterampilan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Mbak Dewi Silviani sebagai pemateri kedua atas penjelasannya. Tak terasa kita telah memasuki bagian terakhir dari presentasi kita hari ini. Bagian terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari keseluruhan presentasi hari ini bisa diartikan sebagai kompetensi pedagogi guru berarti kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Guru sebagai pengajar mau atau tidak mau akan menghadapi peserta didik dengan latar belakang apapun. Seorang guru diharuskan memiliki pengetahuan atau literasi yang luas dan tinggi
terhadap materi pembelajaran yang diembannya. Keunggulan suatu bangsa tidak hanya diukur dari melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki, melainkan juga dilihat dari ketersediaan dan keunggulan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, yaitu tenaga pendidik yang terdidik. Pentingnya kompetensi pedagogi guru yakni untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman mengenai pentingnya semua aspek yang ada di dalam pedagogi dan unsur-unsur yang ada di dalam kompetensi pedagogi itu sendiri. Sekian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi hari ini. Apabila ada salah dalam tutur kata ataupun penyampaian, kami dari kelompok 5 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian presentasi dari kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.